Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, pada video yang lalu yang berjudul Solusi Mengatasi Kebuntuan Menentukan Tema Part 1, saya pada video itu sudah banyak menginformasikan ya tentang hari-hari penting yang terjadi antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai 31 Oktober 1945, kurang lebih 2 bulan lebih itu ya. Nah, di sana saya ungkap kejadian-kejadian penting, barangkali itu bisa bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan ya. Biasanya para mahasiswa sering mengalami kebuntuan begitu ketika mencari tema-tema untuk penulisan karya ilmiah atau untuk diskusi ya. Nah, jadi saya mencoba membantu ya untuk mengurai atau menginformasikan hari-hari penting yang terjadi pasca kemerdekaan. Dan pada kesempatan konten video ini saya akan menginformasikan kepada sedulur sekitar tanggal 1 November 1945 sampai 30 Desember 1945 ya. Jadi ada dalam 2 bulan tersebut saya akan menginformasikan beberapa kejadian penting ya. Kita akan menginformasikan dari tanggal 1 November ya. Pada tanggal 1 November 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan manifesto politik tentang sikap dasar tujuan perjuangannya. Nah, itu ya, jadi tanggal 1 November pemerintah itu mengeluarkan manifesto, itu pernyataan politik tentang sikap dasar tujuan perjuangannya. Kenapa itu dikeluarkan? Agar perjuangan rakyat Indonesia yang begitu banyak dan terpecah di ormas-ormas dan sebagainya, dengan adanya manifesto agar menjadi satu tujuan. Ini kan kalau menurut saya ini kejadian yang sangat menarik ya, sangat menarik, ini peristiwa yang sangat menarik. Terus pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang anjuran pembentukan partai-partai yang isinya menyatakan bahwa di Indonesia silakan untuk berdiri atau didirikan partai-partai begitu. Dan maklumat pemerintah yang dikeluarkan tanggal 3 November 1945 ini ditandatangani oleh Wakil Presiden. Nah, nanti oleh Anda bisa dikembangkan ya apa isi dari maklumat 3 November 1945. Hanya intinya pemerintah begitu mengeluarkan sebuah peraturan bahwa silahkan di negara Indonesia yang baru merdeka itu untuk berdiri partai-partai. Ini kan salah satu ciri kita itu sejak awal Indonesia demokrasi ya. Terus tanggal 6 November 1945 pemerintah Belanda mengeluarkan keterangan tentang tujuannya. Nah, jadi pemerintah Belanda juga pada tanggal 6 November 45 itu mengeluarkan tujuannya keberadaan atau kedatangannya ke Indonesia. Ini kan nggak etis ya. Belanda itu nggak etis, kita udah merdeka kan. Tanggal 7 November 1945 terjadi konferensi buruh seluruh Indonesia yang pertama diadakan di Solo. Terus pada tanggal yang sama Partai Masyumi didirikan di Yogyakarta dan ketua partai adalah Dr. Sukiman. Tanggal 9 November 1945 pemuda-pemuda Surabaya menerima ultimatum dari Jenderal Mayor A.C.
Mensheers untuk menyerahkan segala alat-alat persenjataannya. Nah, ini awal terjadinya keheroikan pemuda-pemuda Surabaya ya, setelah pihak sekutu melakukan atau melontarkan ultimatum itu. Terus pada tanggal 10 November 1945, Kongres Pemuda diadakan di Yogyakarta. Kongres dinamakan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Pimpinan Kongres Hairul Saleh, Wikana, dan Supardo. Kongres Pemuda seluruh Indonesia berlangsung juga di Yogyakarta. Ya, jadi pada tanggal tersebut itu terjadi 2 kali peristiwa ya. Kongres Pemuda 1 dan terjadi Kongres Pemuda seluruh Indonesia di Yogyakarta. Tanggal 14 November 1945, kabinet kedua dibentuk dan disahkan tanggal 17 November 1945. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut ya. Perdana Menteri pada waktu itu Sultan Syahrir, Menteri Luar Negeri juga Sultan Syahrir, Menteri Dalam Negeri juga Sultan Syahrir. Wah, ini diborong ya, karena mungkin pada waktu itu masih darurat ya. Menteri Penerangan Muhammad Nasir, Menteri Keamanan Mr. Amir Saripudin, Menteri Keuangan Insinyur RMP Surahman, Menteri Perhubungan Insinyur Abdul Karim, Menteri Kesehatan Dr. Dharma Setiawan, Menteri Sosial Dr. Sudarsono, Menteri Kehakiman Mr. R. Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Mr. TGS Gunung Mulia, Menteri Pekerjaan Umum, kalau sekarang itu PU ya, Insinyur Putuhena, Menteri Kemakmuran Insinyur Dermawan Mangun Kusumo, Menteri Agama Haji Rosyidi. Nah, jadi kabinet yang terbentuk 14 November 1945 ini merupakan kabinet kedua ya, kabinet kedua, sebab kabinet ke-1 itu dipimpin oleh Soekarno dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Kalau kabinet kedua dipimpin oleh Sultan Syahrir dan bentuk pemerintahan kita itu adalah parlementaria ya, atau liberal ya. Nah, kita lanjutkan ya, tanggal 17 November 1945 Belanda mulai berunding secara resmi dengan pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Christison. 18 November 1945 Parkindo, Partai Kristen Indonesia, didirikan di Jakarta dan ketuanya Mr. A.M. Tambunan. Dan pada tanggal yang sama, Belanda Inggris bermusyawarah di Singapura tentang Indonesia, dan masih pada tanggal yang sama Inggris mendarat di Padang dengan membawa tentara India. Tanggal 20 November 1945, pertempuran sengit dilakukan antara pemuda-pemuda di Ambarawa melawan Inggris dan Nika ya, tentara Belanda. Kota Semarang dibom ya. Tanggal 21 November 1945, Mr. Muhammad Rum ditembak ya, bukan tertembak ini ya, ditembak oleh Nika di Jakarta dan mendapat luka di kakinya. Tanggal 25 November 1945, kapal terbang pengebom Belanda mengebom siaran radio Republik Indonesia di Yogyakarta dan Solo. Ini sangat penting ya, karena yang namanya radio itu kan strategis untuk melakukan informasi, makanya dibom ya oleh pihak sekutu dengan Belanda. Tanggal 27 November 1945, pemuda-pemuda Bandung mulai bertempur dengan tentara Serikat. RRI di Jogja dibom untuk kedua kalinya. Ini pada tanggal yang sama ya. Di sebelumnya juga sudah dibom, dan pada tanggal 27 dibom lagi yang kedua kalinya. Nah, sekarang kita memasuki bulan Desember tahun 1945 ya. Dan ini hari yang terpenting itu terjadi pada tanggal 5. Pada tanggal 5 bulan 12 atau bulan Desember 1945,
Partai Tani Indonesia di Purwokerto berdiri. Nah, ini kan sangat menarik ya, Partai Tani belum ada yang mengangkat menjadi tema ini ya. Ini Partai Tani Indonesia didirikan di Purwokerto dengan Ketua Abdullah Rahman Bangsa di Karta. Tanggal 13 Desember 1945 terjadi pertempuran hebat di antara pemuda-pemuda melawan tentara Inggris di Bekasi. Tempat ini akhirnya dibakar habis ya oleh para pemuda ya. Terus pada tanggal yang sama Benteng Banyu Biru Ambarawa ya jatuh ke tangan kekuatan para pemuda Ambarawa. Tanggal 16 Desember 1945 Presiden Soekarno meninjau Jawa Tengah dan Jawa Timur mengenai soal-soal keamanan ya, karena memang Jawa Tengah Jawa Timur pada itu genting ya, sehingga Soekarno pada tanggal 16 Desember 1945 melakukan perlawatan ya ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya tanggal 17 Desember 1945 Persatuan Wanita Republik Indonesia Perwari ya didirikan di Yogyakarta. Dan pada tanggal yang sama berdiri pula Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia atau disingkat Permai. Ketua Umum ZB Asa, anggota Dewan Penasehat Kartawinata. Tanggal 18 Desember 1945 Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Angkatan Perang ya. Anda tahu kan siapa Sudirman itu? Seorang jenderal yang tangguh ya, dengan yang tangguh sehingga pemerintah pada waktu itu mengangkat menjadi Panglima Besar atau Pangsar. 26 Desember 1945 percobaan pembunuhan atas diri Sultan Syahrir oleh pengacau-pengacau dan akhirnya dapat digagalkan. Berarti percobaan pembunuhan terhadap Sultan Syahrir itu ya, Sultan Syahrir itu ketika memimpin kabinet 2 itu ya, karena beliau itu Perdana Menteri ya. Terus tanggal 28 Desember 1945 percobaan pembunuhan atas diri Amir Syarifuddin oleh Nika digagalkan. Amir Syarifuddin itu adalah seorang menteri di kabinetnya Syahrir ya. Tanggal 29 Desember 1945 Polisi Negara Republik Indonesia di Jakarta dilucuti oleh tentara Inggris. Ini tema yang sangat menarik ya, yang sangat menarik. Ini semua juga sangat menarik ini. Di bulan November Desember itu kejadian banyak yang sangat menarik untuk dijadikan tema pembahasan ya. Terus tanggal 30 Desember 1945 tentara marinir Belanda sejumlah 800 orang mulai didaratkan di Tanjung Priuk ya, Jakarta. Jadi sekali lagi saya tekankan, pada 2 bulan tersebut antara November dengan Desember di Indonesia itu memang full dengan terjadinya kejadian-kejadian yang sangat penting yang belum sepenuhnya dijadikan satu kajian dalam diskusi-diskusi para mahasiswa atau para pencinta sejarah atau para penggemar sejarah ya. Nah makanya agar sejarah itu menjadi sebuah kajian yang sangat menarik, ilmiah, saya ya mencoba untuk memberikan jalan keluar dari kebuntuan-kebuntuan sedulur yang sulit untuk menemukan tema-tema dari kejadian-kejadian sejarah yang akan Anda bahas. Nah, mudah-mudahan peristiwa-peristiwa 2 bulan yaitu November 1945 dan Desember 1945 yang saya sampaikan ini menjadi jembatan ya, atau bisa mengatasi kebuntuan Anda atau menjadi solusi bagi Anda untuk mengatasi kebuntuan Anda menemukan tema penelitian atau diskusi atau untuk penulisan makalah dan sebagainya. Sekian, terima kasih.